You changed the game after last night. After last night, I think I'm in love with you. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 kelas 7B SMP Negeri 3 Magelang akan memberikan penjelasan materi PPKN semester 2 bab 2 tentang lingkungan sekitar. Sebelumnya, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Almira Kesyani Putri, nomor presensi 5. Saya Dama Paramita Kristiani, nomor presensi 10. Saya Safira Dewi Azhara, nomor presensi 31. Saya Wilda Nurmalin Tias, nomor presensi 32. Oke, kalau gitu kita mulai dari pengertian lingkungan sekitar terlebih dahulu. Pengertian lingkungan adalah semua yang ada di sekitar kita. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, sumber daya, energi, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk juga manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri. Kelangsungan berkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Selanjutnya, lingkungan sekitar mencakup 3 hal. Yang pertama ada lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang tidak bernyawa. Misalnya air, kelembaban, udara, suhu, angin, rumah, dan benda mati lainnya. Lingkungan fisik juga dapat mempengaruhi perilaku masyarakatnya. Masyarakat di suatu wilayah dapat memiliki budaya dan perilaku yang berbeda dengan masyarakat di daerah lain karena lingkungan fisiknya berbeda. Masyarakat dengan budaya dan perilaku masing-masing, itulah lingkungan sosial yang juga perlu diperhatikan. Lingkungan fisik terbagi menjadi 3. Yang pertama, pesisir. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Daratan dapat berupa dataran rendah maupun dataran tinggi ataupun pegunungan. Di pegunungan, wilayahnya juga dapat berupa gunung dan lembah yang landai. Namun, dapat juga berupa tebing-tebing yang terjal. Di beberapa daerah, seperti di Ternate, pesisirnya langsung bersambungan dengan gunung yang tinggi. Terkadang juga ada hal khusus lain yang menarik, seperti jenis batu-batuannya. Ada daerah yang memiliki batu besar yang berbentuk tertentu, seperti di Belitung, Provinsi Bangka Belitung, serta di Natuna, Kepulauan Riau terdapat batu-batu besar di pantai yang menarik perhatian. Daratan terbagi menjadi 2, yaitu dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah. Dataran rendah adalah suatu hamparan tanah lapang yang luas dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut adalah relatif rendah, yaitu tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Yang kedua ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran yang terletak pada ketinggian di atas 700 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi terbentuk sebagai hasil erosi dan sedimentasi. Lingkungan sekitar yang kedua ada flora dan fauna. Flora adalah seluruh kehidupan jenis tumbuh-tumbuhan pada suatu habitat, daerah atau strata geologi tertentu. Kata flora sendiri berasal dari bahasa Latin yang merupakan nama dewi kesuburan dan perlindungan tumbuhan. Sementara flora endemik adalah tumbuhan yang tumbuh di daerah tertentu saja. Setelah itu ada fauna. Fauna adalah seluruh kehidupan hewan suatu habitat, daerah, atau strata geologi tertentu. Kata fauna juga berasal dari bahasa Latin yang artinya alam hewan. Sementara dalam kepercayaan Romawi, fauna adalah faunus, yang merupakan dewa hutan dan kesuburan ladang dan juga ternak. Berikut ini adalah perbedaan antara flora dan fauna. Pengertian flora dan fauna secara sederhana, flora adalah tanaman dan fauna adalah hewan. Sementara pengertian flora secara umum adalah segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi, dan fauna adalah segala jenis hewan yang hidup di muka bumi. Jenis bunga di berbagai daerah bisa berbeda-beda. Ada daerah yang banyak bunga lambayannya, ada daerah yang subur saat ditanami bunga bougainville, ada juga desa yang mengembangkan kebun mawar. Setiap jenis bunga itu
dapat memberi keunikan pada masing-masing daerah. Berikut beberapa contoh flora. Yang pertama ada buah ajan kelicing dari Nusa Tenggara Barat. Yang kedua ada buah merah dari Papua. Yang ketiga ada buah salak dari Sleman. Yang keempat ada bunga anggrek larat dari Maluku. Yang kelima ada jeruk Bali dari Bali. Yang keenam ada bunga cendana dari Nusa Tenggara Timur. Jenis-jenis hewan juga dapat menjadi ciri suatu daerah. Ikan bilis misalnya hanya dikenal di beberapa tempat saja, seperti di Danau Singkarak, Sumatera Barat. Ikan pesut menjadi ciri khas Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Jalak putih ada di Bali, lalu di beberapa tempat ada serangga khas. Daerah Bantimurung, Sulawesi Selatan terkenal dengan kupu-kupunya. Ada contoh fauna. Yang pertama ada komodo dari Nusa Tenggara Timur. Yang kedua ada harimau dari Sumatera. Yang ketiga ada badak Sumatera yang tentunya berasal dari Sumatera. Yang keempat ada gajah Kalimantan yang tentunya juga berasal dari Kalimantan. Selanjutnya ada burung maleo dari Sulawesi. Dan yang terakhir ada burung cendrawasih dari Papua. Lingkungan sekitar yang ketiga ada lingkungan sosial, terdiri dari masyarakat dan lingkungan tempat tinggalnya. Lingkungan sosial antara daerah yang satu bisa berbeda dengan daerah lain. Ada masyarakat yang sangat kuat mengikuti adat tertentu, tetapi ada pula yang tidak menganut adat khusus. Berikut contoh lingkungan sosial. Yang pertama ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pertemanan, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat. Beberapa contoh cara melestarikan lingkungan sekitar. Yang pertama, bercocok tanam dengan bijak. Yang kedua, menggunakan produk dalam negeri. Yang ketiga, menjaga flora dan fauna langka. Yang keempat, menjaga kelestarian hutan. Yang kelima, melakukan reboisasi. Kesimpulan dari materi ini, setiap daerah memiliki kelebihannya masing-masing, baik secara alam maupun budaya. Sebagai bagian dari keragaman budaya Indonesia, semuanya menarik untuk dipelajari, dihargai, dan bahkan dikembangkan. Hal tersebut dapat kalian mulai dari mensyukuri dan menghargai segala yang ada di lingkungan terdekat sendiri. Dari lingkungan fisiknya hingga tradisi, makanan, serta produk-produk dari lingkungan sekitar sendiri. Teman-teman sekalian, ada yang ingin ditanyakan tidak? Kalau ingin bertanya, silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Dadah. Berikut beberapa latihan soal yang bisa dikerjakan untuk latihan pengetahuan kalian dari penjelasan materi hari ini. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan lingkungan? Nomor 2. Apa pengertian dari daerah pesisir? Nomor 3. Sebutkan perbedaan antara dataran rendah dan tinggi. Nomor 4. Sebutkan perbedaan antara flora dan fauna. Yang kelima, berikanlah minimal 3 contoh flora beserta asal daerahnya. 6. Berikanlah minimal 3 contoh fauna beserta asal daerahnya. 8. Apakah pengertian dari lingkungan fisik? 9. Sebutkan pengertian dari flora. Dan yang terakhir adalah sebutkan pengertian dari fauna.